Analisa tentang Khotaman Nabiyyin oleh Muhammad Shadiq H.A. Cetakan keempat tahun 1993. Narasi Wirayudi. Bismillahirrahmanirrahim. Analisa tentang Khotaman Nabiyyin. Pendahuluan. Tiap-tiap orang Islam beriman bahwa Nabi Muhammad SAW berpangkat Khotaman Nabiyyin. Tak ada seorang pun nabi lain yang diberi pangkat itu selain daripada beliau. Adapun tafsirnya sudah dijelaskan oleh ulama-ulama Islam menurut penyelidikan mereka masing-masing. Karena itu, macam-macamlah takwil dan tafsir itu sebagaimana akan disebutkan nanti, insya Allah Ta'ala. A. Ulama-ulama Islam mengakui bahwa hanya karena perselisihan mengenai tafsir dan takwil, seorang pun tidak boleh dikafirkan. Apalagi kalau tafsir dan takwil itu didukung dan dibenarkan ilmu bahasa Arab dan oleh Al-Quran Majid dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertama, Imam Al-Qattabi berkata, "Walam yasbut lana annal khoto'a fit ta'wili kufrun." Kami tidak mempunyai keterangan yang sah bahwa oleh karena kesalahan tentang takwil, maka orang yang mentakwilkan itu menjadi kafir. Syawahidul Haqqi halaman 125. Kedua, Allamah Ibnu Daqiqil Id menulis, "Idza kana ta'wilu qoriban min lisanil Arabi lam yungkar." Apabila takwil itu dekat kepada bahasa Arab, maka ia tidak dimungkiri lagi. Tafsir Ruhul Ma'ani juz 3 halaman 78. Ketiga, Allamah Rasyid Ridho menulis, "Wa tafsirul muwafiku liluhatil Arabi la yusamma ta'wilan." Tafsir yang sesuai dengan bahasa Arab tidak dinamai takwil. Tafsir Al-Quranul Hakim, juz 1 halaman 353. Betapa jelas dan nyata keterangan ini. Hal ini lebih penting lagi kalau kita perhatikan bahwa Al-Quran Majid adalah sebuah kitab yang merupakan mukjizat besar karena terkadang satu kata, kalimat saja mengandung banyak arti. Tersebut dalam kitab Al-Itqan karangan Sayuti, wa qad ja'ala ba'duhum dzalika min anwa'i mu'jizatil Qur'ani haitsu kanatil kalimatul wahidatu sorifu ila isrina wajhan. Hal satu kalimat dari Al-Quran mengandung banyak arti adalah semacam mukjizat bagi Al-Quran, sehingga kadang-kadang satu kalimatnya kembali kepada 20 arti, dan kelebihan ini tidak terdapat dalam perkataan manusia. Juz 1 bagian 39. Wa qala ba'dul ulama'i likulli ayatin sittuna alfi fahmin. Sebagian ulama berkata bahwa tiap ayat mempunyai 60.000 arti. Al-Itqan juz 2 bagian 77 atau kitab Alahul Amrotir Rodiyah oleh Sayyid Alwi Al-Sikof halaman 39. Jadi hanya oleh karena perselisihan paham tentang satu ayat, tidak boleh seseorang Islam dikafirkan, bahkan tidak boleh difasikkan. B. Agama dinamakan syariat oleh karena hukum-hukum yang terkandung dalamnya ditentukan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan agama dinamakan din karena manusia disuruh mengikuti dan mentaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Lalu kami jadikan engkau, wahai Muhammad, tetap atas satu syariat peraturan agama, maka ikutlah kepadanya dan janganlah diikuti kemauan, keinginan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Surah ke-45 ayat 19. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Seorang tidak menjadi mukmin sebelum kemauannya mengikuti apa yang kubawa. Miskatul Masabih bab al-i'tisam bil kitab. Sudah nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengikuti perintah-perintahnya dan manusia tidak diizinkan mengikuti keinginan nafsunya. Mengapa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan itu begini, wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan orang benci kepada kebenaran.
surah ke-23 ayat 70. Apa sebabnya demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ja'ahum rasulum bima la tahwa anfusuhum fariqon kadzabu wa fariqon yaktulun." Bila mana saja datang kepada mereka seorang rasul dengan kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian lagi hendak mereka bunuh. Surah kelima ayat 71. Pendeknya kebanyakan manusia benci kepada kebenaran dan mendustakan nabi-nabi Allah karena ajaran dan keadaan nabi-nabi itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah keadaan sebagian besar manusia. Meskipun keterangan-keterangan semacam ini berulang-ulang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, namun sayang sekali masih banyak orang Islam yang suka mengambil keputusan tentang urusan agama menurut keinginan nafsu dan menurut suara banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tidak mengindahkan firman-firman Allah dan tidak peduli terhadap sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan tidak pula memperdulikan keputusan-keputusan ulama-ulama Islam bahwa dalam hal perselisihan pendapat mengenai agama orang-orang Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Perkataan, pikiran, dan fatwa orang banyak tidak menjadi hujah atau dalil dalam hal agama. Berkata Imam Asy-Syaikani dalam kitabnya Qaulul Aqsari Laisa Bihujjati, perkataan orang banyak tidak menjadi hujah. Dalam kitab Irsyadul Fuhul halaman 49 dan 247. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Jika engkau mengikuti perkataan atau perbuatan orang banyak di bumi, tentu mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, karena mereka hanya mengikuti prasangkaan mereka saja, dan mereka hanya suka berbohong. Surah ke-6 ayat 117. C. Nabi-nabi Allah adalah dokter ruhani. Mereka diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan manusia dari segala kejahatan dan perbuatan kotor yang merusak ruhani mereka. Allah berfirman, "Wa yuzakkihim," dan Rasul itu menyucikan mereka. Surah kedua ayat 130 dan surah ke-62 ayat ketiga. Imam Ar-Razi menulis dalam tafsirnya, "Wa'lam anna aktsaral khalqi waqa'u fi amradil qulubi wa hiya hubbud dunya wal hirsu wal hasadu wat tafakhuru wat takatsuru wa hadhihi dunya mislu daril mardha idza kanat mamlu'atan minal mardha wal anbiya'u kal attiba'i al hadzikin." Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia terkena penyakit rohani, yaitu mereka cinta pada dunia, loba, hasad, sombong, mencari harta benda yang banyak dan sebagainya. Sedangkan dunia ini adalah seperti rumah sakit yang penuh dengan orang-orang sakit. Dan nabi-nabi adalah seperti dokter-dokter yang mahir. Dalam At-Tafsir Kabir, juz 5, halaman 429. Hadrat Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya Al-Anbiya'u Atiba'ul Qulubi wal Ulama'u bi asbabil hayatil ukhrawiyati. Nabi-nabi adalah dokter-dokter hati atau ruh manusia, dan mereka mengetahui hal-hal yang memberikan kehidupan baik di akhirat. Beliau berkata lagi dalam kitab itu juga, dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1, halaman 28, "Fahajatul khalqi ilal anbiya'i kahajatihim ilal atibba'i." Mereka berhajat kepada nabi-nabi seperti mereka berhajat kepada dokter-dokter. Halaman 100. Jadi selama dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan tetap ada dan tetap merusak akhlak dan rohani manusia, maka Allah Subhanahu wa taala perlu pula mengutus dokter-dokter nabi-nabi untuk mengobati penyakit-penyakit itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau menurunkan lagi rahmatnya berupa nabi dan rasul, sedangkan keadaan ruhani manusia sangat berhajat kepada itu? Apakah rahmat sudah habis? Atau apakah kejahatan dan dosa-dosa yang merusak ruhani itu tidak ada lagi di dunia? Menurut sabda Nabi besar
Muhammad SAW, umat beliau terpecah menjadi 73 golongan. Di antaranya 72 golongan akan masuk neraka. Dan menurut hadis-hadis lain, kejahatan dan dosa akan merajalela di akhir zaman. Jadi kalau penyakit-penyakit rohani akan tetap berjangkit dengan dahsyat, pastilah pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pemurah dan penyayang akan mengutus pula dokter-dokter rohani, nabi-nabi untuk mengobati manusia. Imam Razi menulis dalam tafsirnya, walamma kanal khalqu muhtajina ilal ba'tsati warrahimul karimu qadirun alal ba'tsati wajaba fi karamihi wa rahmatihi ayyaba'athar rusula ilaihim. Oleh karena makhluk sudah tentu berhajat kepada kebangkitan nabi dan rasul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang pemurah dan penyayang berkuasa pula membangkitkannya, maka tidak syak lagi bahwa dia akan mengutus rasul kepada mereka. Tafsir Kabir Juz 3 halaman 387. Berdasarkan sunnah Allah, inilah maka Nabi Muhammad SAW memberi kabar suka bahwa apabila umat Islam akan jauh dari Allah dan keadaan amal dan akhlaknya akan rusak binasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan Imam Mahdi Isa untuk memperbaiki kepada mereka, untuk memperbaiki keadaan mereka dan untuk memenangkan Islam atas agama-agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kunna mursilina rahmatan mir rabbika." Kami bersifat mursil yang mengutus nabi dan rasul. Ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Surah ke-44 ayat 6 dan 7. Apakah sifat Tuhan ini tidak berlaku lagi? D. Apa sebab orang-orang Islam takut bila mendengar akan ada nabi nanti pada umat Islam? Sebabnya ialah karena mereka menyangka bahwa tiap nabi atau rasul membawa syariat dan agama baru. Jadi kalau dipercayai bahwa akan ada lagi nabi nanti itu, menurut kepercayaan mereka, berarti bahwa agama Islam akan diganti dengan agama baru. Dan ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak akan diikuti lagi. Tetapi persangkaan mereka itu tidak benar, karena segala orang Islam percaya bahwa satu, Nabi Muhammad SAW berpangkat khotaman nabiyyin. Dua, sesudah beliau tidak akan diutus lagi nabi yang akan membatalkan atau menghapuskan agama Islam. Ketiga, Imam Mahdi dan Isa bin Maryam yang berpangkat nabi dan rasul akan diutus di akhir zaman. Akan tetapi, keduanya akan mengikut pada Islam, bahkan mereka akan memajukan Islam di seluruh dunia. Jadi meskipun seorang nabi akan diutus nanti untuk memperbaiki dan memajukan umat Islam, akan tetapi kedatangannya tidak akan berlawanan dengan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula menyalahi ijma umat yang dikemukakan oleh kebanyakan orang-orang Islam. Sebenarnya bila kita sudah mengetahui apa arti Nabi dan Rasul dalam Islam, tentu kita akan terpelihara dari banyak kesalahpahaman. 1. Menurut kata ulama, arti Nabi ialah an-nabiyyu insanun uhiya ilaihi bisar'in liya'mala bihi khossati nafsihi walam yu'mar bitablihihi illa kaunahu nabiyan liyuhtarama. Nabi ialah seorang manusia yang telah diwahyukan syariat kepadanya, supaya dengan itu ia sendiri saja beramal, sedang ia tidak disuruh menyampaikan syariat itu kepada orang lain. Ia disuruh menyampaikan kepada manusia bahwa ia adalah seorang nabi, supaya ia dihormati oleh orang lain. Mala Buddha Minhu halaman 30. Kedua, kata Ibnu Hajar Haitami, wa yalzamu min kaunihi nabiyan anna lahu syar'an ghairu syar'i Musa. Oleh karena Qadir adalah seorang nabi, maka selayaknya pulalah ia mempunyai syariat yang lain daripada syariat Musa. Al-Fatawal Hadisiyah halaman 111. Ketiga, Tuan Za'ba pun menulis, kalau jadi nabi pengikut sahaja, yakni tidak membawa ajaran baru, maka tidaklah bermakna dan tiada apa gunanya. Majalah Kolam, bilangan 19 halaman 10. Cukuplah 3 keterangan ini untuk menyatakan bahwa kebanyakan ulama menyangka bahwa tiap-tiap nabi diberi syariat baru oleh Allah Subhanahu wa taala yang memansukkan syariat nabi yang lebih dulu.
Oleh karena itu, bila mereka mendengar bahwa nanti seorang nabi akan diutus, mereka membantah dan menantang dengan keras. Padahal prasangkaan mereka itu salah dan tidak berdasar pada Al-Quran ataupun pada hadis Nabi besar SAW. Bahkan berlawanan pula dengan kejadian tersebut dalam Tafsirul Qazain. Wa jumlatuhum mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan ar-rusulu minhum salah sumi'atin wa salasata asyara al-madzukuruna minhum bil qur'ani bi asma'il a'lami samaniyatun wa isruna nabiyan wa jumlatul kutubil munazzalati minas sama'i mi'atun wa arba'atu kutubin unzila ala adama asru sohaifa wa ala sisin salasuna wa ala idrisa khamsuna wa ala Musa asru sohaifa wa tauratu wa ala Dawuda az-zaburu wa ala isal inzilu wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jumlah nabi adalah 124.000. Di antaranya adalah 313 rasul dan yang namanya tersebut dalam Al-Qur'an adalah 28. Adapun kitab yang diturunkan Allah dari langit adalah 104 buah. 10 diturunkan kepada Adam, 30 diturunkan kepada Sis, 50 kepada Idris, 10 Sokifah dan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, Sokifah dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 104 banyaknya, sedangkan jumlah Nabi adalah 124.000. Lalu bagaimana dapat dikatakan bahwa tiap-tiap nabi diberi kitab atau syariat baru? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyuna alladziina aslamu." Kami sudah turunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan nur. Nabi-nabi yang mengikut pada Musa berhukum dengannya. Surah kelima ayat 45. Tentang ayat ini Imam Ar-Razi menulis, Innallaha ba'asa fi bani Israila ulufan minal anbiya'i laisa ma'ahum kitabun innama ba'athahum bi iqamati taurati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kaum Israel ribuan nabi yang tidak mempunyai kitab syariat baru. Mereka diutus untuk mendirikan dan menjalankan Taurat itu saja. Tafsirul Kabir juz 3 halaman 408. Memang ada nabi-nabi yang diberi syariat kitab baru, tetapi banyak pula mereka yang tidak diberi syariat baru. Bahkan mereka disuruh supaya mengikuti dan menjalankan syariat nabi sebelumnya. Seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan lain-lain. Apa pula arti nabi dan rasul dalam syariat Islam? Sebagai jawabannya, saya akan memberikan 4 keterangan mengenai hal itu. Pertama, Al-Qadiyat Al-Yasobi menulis tentang arti nabi. Innallaha atla'ahu ala ghaibihi wa alamahu annahu nabiyuhu. Nabi ialah orang yang kepadanya Allah memberikan ilmu gaib dan memberitahukan kepadanya bahwa ia adalah nabi. 2. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menulis, fa in qulta ma haqiqatun nubuwah wal jawabu wa khitabullahi ta'ala syahson biqolihi anta rasuli wastafaituka li nafsi. Jika engkau bertanya apakah hakikat nabi, maka jawabnya ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang dengan firman-Nya, engkau rasulku dan aku telah memilih engkau untuk urusan diriku. Kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir juz 1 halaman 164. Ketiga, Allamah Asyibli An-Nu'mani menulis, mangkola lahullahu arsaltuka au ballihum ani au nahwahu minal alfazi. Nabi ialah orang yang Allah Subhanahu wa taala bersabda kepadanya, aku sudah mengutus engkau, atau sampaikanlah kepada manusia daripadaku, atau perkataan-perkataan lain yang serupa dengan itu. Al-Kalam halaman 66. Amr bin Abbasah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, Ma anta, apakah pengakuan engkau? Beliau menjawab, Nabiyun, aku adalah seorang nabi. Orang itu bertanya pula,
Wa ma nabiyun, apakah nabi itu? Beliau menjawab, arsalni illahu, Allah telah mengutusku. Dengan 4 keterangan ini, dapatlah kita mengetahui apa arti nabi dan rasul dalam syariat Islam, yaitu pertama, orang yang mendapat kabar gaib yang penting dari Allah. Kedua, kabar-kabar gaib itu banyak. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya nabi dan rasul. Inilah ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya nabi dan rasul. Inilah kesimpulan dari keterangan-keterangan tersebut. Apalagi kalau dilihat kata nabiyu yang adalah isim mubalaghah. Adapun pendapat bahwa tiap-tiap nabi diberi syariat baru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak benar. Setiap nabi tidak harus membawa syariat baru. Hadrat Ibnu Arabi menulis, wa inna tasri'a fin nubuwati amrun aridun. Turunnya syariat baru dalam kitab kenabian adalah suatu hal yang tidak tetap. Futuhatul Makkiyah juz 1 halaman 545. Pendeknya, nabi dan rasul terbagi dalam dua. Yang pertama, yang diberi syariat baru seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Kedua, yang tidak diberi syariat baru, bahkan disuruh mengikuti dan menjalankan syariat Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ishak, Nabi Harun, dan lain-lain. Nabi yang tidak membawa syariat baru itu A. Menambahkan dan menguatkan iman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kabar-kabar gaib yang diberikan kepada mereka. B. Menyucikan dan membersihkan mereka dengan memperlihatkan teladan yang suci. C. Memberikan keputusan yang adil dan betul tentang perselisihan yang timbul di antara umat Allah. D. Memberikan petunjuk untuk yang baik dalam segala hal sulit yang dihadapi manusia pada masa itu. Dan E. Mendoakan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari segala bahaya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Inilah 5 hal yang penting. Kalau kita sudah paham akan kelima-limanya, pasti kita akan terpelihara daripada kesalahan dan kesesatan yang mempengaruhi orang awam, bahkan yang juga mempengaruhi sebagian ulama dan tokoh agama.